Ya. cabang Masaran 3, Ustaz. Nggih, alhamdulillah. Dari Masaran 3. Ya. Oke, Ustaz. Ya, silakan ya. langsung aja. Yang kami tanyakan tentang hadis yang tadi disebutkan bahwa la yahillu li muslimin ayyahjura fawqa layalin itu, Ustaz. Ya. Itu kan kita sama muslim dilarang untuk saling mendiamkan sampai selama 3 hari, lebih dari 3 hari gitu. Ya. Namun dalam surat Al-Ahzab ayat 28 itu, Ustaz, itu Rasulullah pernah mendiamkan istri-istrinya sampai kurang lebih 1 bulan begitu. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang dalam hadis itu ya, sesama muslim la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa salasi layalin. Fa yaltaqiyani fa yu'ridu hada wa yu'ridu hada. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi setiap muslim mendiamkan saudara muslim lainnya lebih dari 3 hari, tidak halal. Keduanya bertemu, namun yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Ketemu gabrus, yang ini melengos, yang itu juga melengos. Itu tidak halal kalau lebih dari 3 hari. Yang paling baik itu yang memulai nyopo aruh dulu, itu kata Nabi. Kemudian terkait dengan Al-Ahzab 28 dibaca saja ayatnya, monggo Ustaz. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ada notnya? Enggak ada. Mut'ah yaitu suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Ayat ini mana apa mengatakan bahwa Nabi mendiamkan istri? Kan tadi yang ditanyakan kaitannya dengan ayat ini. Mungkin yang dimaksud terkait dengan hadisul ifki itu mungkin. Jadi saat Ummul Mukminin itu dituduh, difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul telah berbuat serong dengan Sofwan. Dan berita itu santer dari mulut ke mulut. Sampai-sampai berita negatif semacam itu terkait dengan Ummul Mukminin itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kemudian hal itu hampir secara manusiawi, hampir Nabi terkena oleh berita fitnah tersebut. Kemudian Nabi membiarkan Ummul Mukminin di rumah orang tuanya. Abu Bakar kurang lebih 1 bulan atau berapa itu, dalam rangka agar semuanya bermuhasabah untuk berpikir, bukan mendiamkan. Toh buktinya Nabi juga terus datang. Kemudian Ummul Mukminin ditanya oleh ayahnya Abu Bakar, oleh ibundanya, apa yang terjadi. Kemudian singkat cerita, nama
Ummul Mukminin Siti Aisyah dibersihkan oleh Allah. Turun ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, dan seterusnya itu dibersihkan. Begitu turun ayat, maka Abu Bakar meminta kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, berterima kasihlah kamu kepada Nabi yang telah membersihkan namamu. Jawab Aisyah, tidak wahai ayah anda, Allah lah yang telah membersihkan namaku. Mungkin yang dimaksud itu Nabi mendiamkan. Nabi tidak mendiamkan karena berita itu sudah sangat santer. Maka Ummul Mukminin pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih sebulan sampai turun ayat itu. Nabi tidak mendiamkan. Nabi tidak mendiamkan untuk berpikir. Karena Nabi itu kalau belum datang wahyu dari Allah tentang satu perkara, maka Nabi tidak akan ditanya apapun, beliau tidak akan jawab. Kalau itu terkait dengan satu perkara. Apalagi hadisul ifki itu perkara yang sangat besar. Maka belum turun wahyu. Belum turun wahyu, Nabi pun juga tidak ngendiko apa-apa. Karena Nabi itu kalau tidak ada wahyu, Nabi sama dengan manusia biasa. Yang membedakan Nabi itu mendapatkan wahyu. Ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kamu. Yang membedakan aku dapat wahyu. Dan semua perkataan yang keluar dariku, dari Nabi itu berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah ngendikan berdasarkan hawa nafsu, tidak pernah Nabi. Maksum beliau itu. Apa yang keluar dari lisan beliau itu berdasarkan wahyu. Beda dengan kita. Mendiamkan saudara kita itu berdasarkan apa? Hawa nafsu. Berdasarkan hawa nafsu itu yang membedakan. Maka kita diberi kesempatan boleh saling mendiamkan untuk berpikir. Maksud la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fauqa salasi layalin itu 3 hari waktu yang diberikan, masing-masing silahkan digunakan untuk berpikir, untuk bermuhasabah. Apakah terus arep jutaan atau mau islah? Jadi bukan hanya diberi kesempatan 3 hari itu bukan berarti kok terus waktu itu digunakan untuk jutaan terus tanpa untuk berpikir. 3 hari itu cukup diberikan pada kita untuk memikirkan apakah terus jutaan sesama muslim yang harusnya satu tubuh saling menguatkan. Yang satu merasa sakit, kita harus merasa sakit juga, atau saudara kita yang tidak sakit, kita sakiti, kemudian neng-nengan itu terus berlanjut. Yang harusnya saling berta'aruf, bertafahum, berta'awun, dengan saling mendiamkan, apakah akan diteruskan sehingga hilanglah ta'aruf, tafahum, takaful, satu tubuh hilang, satu bangunan juga menjadi hilang, tidak berfungsi, atau menjadi islah. Itu digunakan untuk berpikir. Itu yang membedakan antara Nabi dan manusia biasa. Nabi itu apa yang dari beliau, yang keluar dari lisan beliau itu wahyu. Sehingga hadisul ifki Nabi tidak mendiamkan istri beliau, tidak. Adapun Al-Ahzab yang ditanyakan tadi tidak ada kaitannya, karena di situ tidak disebutkan bahwa Nabi mendiamkan istrinya. Ya, ada lagi? Ya, mungkin terkait dengan surat Al-Ahzab ini terkait dengan perang Khandaq. Ya. Di sana ada harta rampasan perang. Kemudian istrinya kan ingin mendapatkan ya bagian dari harta itu, ternyata tidak diberikan sehingga Nabi tetap
tinggal di rumah dengan istrinya selama 1 bulan untuk mendidik istrinya agar sebagai istri Nabi itu tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ya, itu asbab nuzul dari ayat itu. Tapi apakah Nabi mendiamkan di situ? Nabi tidak mendiamkan. Nabi memberikan pendidikan. Maka ingat, ya, Nabi itu ya, apa yang keluar dari Nabi itu pendidikan. Terhadap istri-istri tadi ya, yang menginginkan harta rampasan itu, dididik oleh Nabi, kalau itu yang kamu inginkan, maka akan diberi mut'ah oleh Nabi. Satu pemberian diceraikan oleh Nabi, diberikan harta dunia. Itu pendidikan yang berasal dari Nabi. Ingat, sekali lagi ingat, apa yang keluar dari Nabi bukan berdasar hawa nafsu. Semuanya berdasarkan wahyu. Semua yang dari Nabi, qaulan wa fi'lan wa taqriran, itu berdasarkan wahyu. Nabi berbuat seperti itu tentu karena wahyu petunjuk dari Allah. Pendidikan bagi perempuan-perempuan mukminah di masa yang akan datang. Kalau istri Nabi saja diberi pendidikan semacam itu, jangan hanya sebatas menginginkan gemerlapnya dunia, maka menjadi pendidikan bagi perempuan mukminah generasi mendatang. Jangan sampai punya keinginan terkait dengan harta dunia yang berlebihan. Kan di ayat tadi dikatakan, kalau memang itu yang kamu inginkan, maka akan dicerai oleh Nabi dengan diberi mut'ah. Ya, tentu beda dengan kita. Beda dengan kita yang saling mendiamkan berdasarkan hawa nafsu. Kalau Nabi berdasarkan wahyu, sehingga bukan hawa nafsu. Nah, ketika Nabi sudah sedo, sudah sempurna agama Allah ini, maka wahyu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril, itulah yang menjadi peninggalan Nabi kepada kita. Maka semua yang diberikan oleh Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi atau Rasul datangkan padamu, terimalah. Dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Kalau Nabi sudah tetapkan la yahillu li muslimin, ya sudah, tinggal kita jalani. Kalau dikaitkan dengan ayat tadi, jelas tidak bisa. Karena Nabi melangkah berdasarkan wahyu. Sedangkan kita berdasarkan apa yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Quran dan Sunnah. Agama sudah final, aturan agama sudah selesai. Maka tinggal kita menjalankan. Ada lagi? Oke, menanya berikutnya dari lantai 2 barangkali kita berikan kesempatan. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu, bisa berdiri. Yang di lantai 2, mic-nya sudah hidup belum? Maka mic-nya ini coba dihidupkan. Ada dari lantai 2? 12. Ya, kita dari lantai 2 dulu Ibu. Kita, ya silakan. Dihidupkan, di-on kan. Dihidupkan mic-nya coba Ibu.